Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Untuk video gue kali ini, gue ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menyedihkan dan tragis. Anak kecil yang berusia 8 tahun sudah mendapat penyiksaan dari keluarganya, terlebih ibunya guys. Bagaimana kisahnya? Yuk mari kita simak. Anak ini bernama Gabriel Fernandez. Dia dilahirkan pada tanggal 20 Februari 2005 dari pasangan Arnold Contreras dengan Pearl Fernandez. Gabriel Fernandez memiliki dua orang saudara yang bernama Esquiel Fernandez dengan Virginia Fernandez. Ketika hamil, sang ibu tak menginginkan Gabriel, namun ia tetap meneruskan kehamilannya. Ketika Gabriel lahir, ia meninggalkan di rumah sakit. Lalu pamannya yang bernama Michelle Lemos Carranza dengan David Martinez menebusnya dari rumah sakit lalu merawat si Gabriel itu selama 4 tahun. Tetapi di tahun 2009, kakek dan nenek si Gabriel ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pamannya itu. Dikarenakan paman yang bernama Lemos Carranza ini dan rekannya David Martinez adalah seorang homo atau pasangan gay. Dikarenakan kekhawatiran dari kakek dan neneknya, lalu kakek dan neneknya itu meneruskan untuk merawat si Gabriel ini di rumah mereka. Terlebih ketika ayahnya yang bernama Arnold Contreras ini tersandung masalah hukum, dia terlibat dalam kasus penipuan, sehingga dalam pengadilan Amerika pada saat itu menjatuhi Arnold 2 tahun 8 bulan. Dan sejak dari itu, ibunya Pearl Fernandez ini lalu dia menemukan pacar baru yang bernama Isaro Aguero, dan dia lalu tinggal dengan Isaro itu. Pada tahun 2012, ibunya Pearl Fernandez ini meminta untuk mendapatkan hak asuh dari Gabriel ini demi mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari negara. Sejak tahun 2012, resmilah Gabriel dirawat oleh Pearl Fernandez, ibunya Gabriel, dan pacarnya yang bernama Isauro Aguirre ini. Tapi guys, sebenarnya ada kekhawatiran yang tinggi di hati kakek dan nenek dan saudara-saudara yang lainnya. Dikarenakan Pearl Fernandez ini memiliki rekor yang buruk dalam mengawasi atau menjaga anak-anaknya, terlebih untuk mensejahterakan anak-anaknya itu. Tetapi ya mau gimana lagi, sudah ada surat keputusan bahwa hak asuh itu dilimpahkan kepada ibu kandungnya. Dan guys, ternyata feeling mereka itu betul guys. Selama 8 bulan diasuh oleh ibu dan pacarnya, bukannya kasih sayang atau kepeduliannya dari seorang ibu dan pacarnya kepada Gabriel, tetapi malah penyiksaan dan penyiksaan, bahkan hukuman-hukuman yang menurut gue sangat gak wajar guys dalam mendidik anak itu. Dan itu diketahui oleh gurunya yang bernama Jennifer Garcia. Pada saat Gabriel itu datang ke sekolah, Jennifer ini curiga, kok Gabriel datang ke sekolah ini dengan muka yang agak lebam. Lalu Jennifer ini mencobalah untuk menanyakan kepada Gabriel kenapa dengan muka-mukanya itu. Lalu Gabriel malah berbalik bertanya. Dia bertanya bahwa apakah wajar seorang ibu memukul anaknya. Sebenarnya sih menurut gue ya wajar ya guys ya, kalau seorang ibu tuh mencubit atau memukul anaknya demi untuk mendidik anak itu. Tetapi setelah gurunya mengungkapkan seperti itu, si Gabriel itu bertanya lagi, apakah wajar dipukul hingga berdarah dan menggunakan tali pinggang yang depannya metal. Gurunya bernama Jennifer Garcia itu merasa kaget lah, karena menganggap perlakuan yang dilakukan oleh ibunya atau keluarganya si Gabriel ini sudah sangat keterlaluan. Langsung gurunya menelpon ke Dinas Sosial Perlindungan Anak pada saat itu. Dan kasus ini ditangani oleh Stephanie Rodriguez. Dan pada saat itu Stephanie karena sudah mendapat laporan dari gurunya, dia langsung melakukan peninjauan ke rumahnya si Gabriel ini. Dan setelah ditinjau oleh Stephanie, jadi Stephanie ini lalai guys. Dia hanya meminta keterangan-keterangan kepada ibunya, tetapi dia tidak melihat kondisinya si Gabriel pada saat itu. Jadi pada saat itu setelah ditinjau, tidak ada perubahan. Dan keesokan harinya, pas Gabriel itu datang ke sekolah, dia dengan kondisi makin memar. Bahkan potongan rambutnya itu dipotong botak nggak jelas oleh ibunya. Dan bibirnya bengkak guys. Dikarenakan melihat kondisi Gabriel dengan kondisi bibir bengkak, lalu Jennifer ini mencoba menanyakan kembali, kenapa bibirnya kok bisa bengkak kayak gitu. Lalu Gabriel ini menceritakan, Dinas Perlindungan Anak itu pulang, ibunya langsung menonjok si Gabriel hingga bibirnya bengkak pada saat itu. Lalu karena panik, si Jennifer ini mengadukanlah kasus ini ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah ini menasihati si Jennifer agar jangan terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang. Yang bisa kita lakukan hanya menelpon kepada Dinas Perlindungan Anak. Gak pakai pikir panjang pada saat itu, Jennifer langsung menelpon Dinas Perlindungan Anak. Dan kasus ini ditangani oleh si Stephanie lagi. Tapi entah kenapa ya guys ya, Stephanie ini mungkin pada saat itu dia nggak datang lagi ke rumahnya. Dia cuma menerima laporan, laporan yang kemarin udah diterima kok. Jadi Stephanie itu kayaknya iya doang. Semenjak kejadian itu, Gabriel itu dikabarkan dia malah makin sering membolos lah. Gak tahu kemana, gak ada tahu kabarnya atau bagaimana.
Dan ketika Gabriel itu masuk ke sekolah, Jennifer Garcia kaget lagi melihat kondisi si Gabriel ini dengan kondisi kaki yang sangat biru-biru dan memar-memar. Lalu si Jennifer ini kepo kan, menanyakan lah kondisinya kenapa kaki itu memar. Lalu Gabriel ini pada awalnya dia mencoba untuk membohongi gurunya. Dia bilang kalau dia itu jatuh dari sepeda. Tetapi ketika sudah didesak oleh si Jennifer Garcia ini, Gabriel baru mengatakan bahwa dia ditembak oleh ibunya menggunakan senapan airsoft gun, guys. Gila nggak? Untuk kesekian kalinya guys, Jennifer Garcia ini langsung menelpon ke Dinas Perlindungan Anak, termasuk ke pihak kepolisian Amerika pada saat itu. Langsung pihak kepolisian Amerika itu datang ke rumah si Gabriel untuk mengecek atau mengkonfirmasi apa benar terjadi penyiksaan di rumahnya itu. Ternyata guys, untuk kesekian kalinya, baik Dinas Perlindungan Anak dan pihak kepolisian itu berhasil dibohongi oleh ibunya si Gabriel itu, bahwa mengatakan si Gabriel itu jatuh dan dipukul oleh anak tetangga. Dan polisi pada saat itu mempercayai apa kata-kata ibunya. Aduh. Sejak didatangi oleh pihak kepolisian, si Gabriel itu bolos hingga 13 hari tanpa ada kabar beritanya. Lalu pada saat itu si Gabriel itu masuk lagi lah ke sekolah dan bertepatan dengan hari ibu. Dan si Gabriel ini meminta kepada si Jennifer Grace ini agar tidak menelpon polisi atau Dinas Perlindungan Anak lagi. Karena ketika orang-orang itu datang ke rumahnya, ibunya si Gabriel itu memukulinya, dia makin menggila. Dan Gabriel pada saat itu meminta kepada Jennifer Garcia untuk memfoto dia. Dia ingin memberikan hadiah kepada ibunya pada saat hari ibu, karena pada saat itu bertepatan dengan hari ibu. Lalu Jennifer Garcia ini memfotolah kondisi si Gabriel ini. Guys, kalian bisa lihat guys kondisi si Gabriel dengan kepala penuh koreng, muka lebam biru-biru, mata merah bekas pukulan, bahkan kulitnya itu terkelupas. Tetapi dia masih bisa memberikan senyum manisnya untuk hadiah ke ibunya. Sedih nggak kalian? Pada tanggal 22 Mei 2013, ibunya Per Fernandez ini menelpon panggilan darurat 911 untuk mengabarkan bahwa Gabriel ini tidak bernafas. Lalu ambulan itu segera datanglah ke rumah Gabriel untuk memberi bantuan. Dan lalu membawa si Gabriel ini ke rumah sakit Children's Hospital Los Angeles. Dan guys, di tanggal 24 Mei 2013, Gabriel ini dinyatakan meninggal. Melihat kondisi Gabriel yang penuh luka dan lebam di sekujur tubuhnya, pihak rumah sakit atau pihak dokter ini merasa curiga kalau ini adalah kasus penganiayaan dilakukan oleh keluarganya atau ibunya. Lalu pihak dokter menelpon pihak kepolisian lah pada saat itu. Dan guys, pada saat Gabriel dinyatakan meninggal, langsung pada saat itu juga ibu dan pacarnya itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk membuktikan kalau ini adalah kasus penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh ibunya si Gabriel, lalu pihak dokter melakukan otopsi kepada jasadnya si Gabriel. Dan guys, ditemukanlah sebagai berikut. Inilah guys foto hasil otopsinya dokter, bahwa Gabriel ini mengalami keretakan pada tengkoraknya, patah pada tulang rusuknya, dan ditemukan ada peluru dari airsoft gun di seluruh tubuhnya, termasuk di muka dan di selangkangannya dia. Dan Gabriel pun menderita luka bakar di wajahnya. Lebih gilanya lagi, ketika dokter melakukan otopsi ke dalam tubuhnya si Gabriel ini, ditemukan bulu-bulu serta pasir-pasir di dalam lambungnya. Dan ternyata guys, si Gabriel itu dipaksa suruh memakan tai kucing dan kotorannya sendiri ketika dalam penyiksaan itu. Jadi menurut kesaksian dari saudara-saudara kandungnya si Gabriel ini kalau dihukum oleh ibu dan pacarnya itu, dia dimasukkan ke kabinet yang kecil dan dia dikurung berhari-hari, nggak dikasih makan, nggak boleh keluar, dan dia kencing di situ, pup di situ. Setelah dia pup dan kencing, si Gabriel itu disuruh makan kotorannya sendiri, kencingnya sendiri. Kalau Gabriel itu muntah, dipaksa suruh dimakan itu muntahannya. Dan ternyata guys, ketika dihukum si Gabriel itu, apa dia nggak bisa melakukan sesuatu, apa dia nggak bersih dalam membersihkan sesuatu, dia itu disuruh makan tai kucing. Kalian bisa bayangkan nggak? Kucing dimakan. Apa nggak gila itu orang tuanya? Berdasarkan pengakuan dari ibunya, Per Fernandez dan pacarnya Isaro Aguirre, dia menyatakan bahwa Gabriel itu seorang gay. Karena apa?
Karena Gabriel itu pada masa kecilnya itu dirawat oleh pamannya, dan pamannya itu gay. Jadi mereka itu menilai bahwa Gabriel itu pun seorang gay. Gila nggak? Kalau memang Gabriel itu kelihatan gayanya gay, kenapa nggak dibawa ke psikiater, ke psikolog untuk diobatin? Kenapa harus dipukulin? Also said he doesn't believe Pearl Fernandez and 37-year-old Isario. It's very rare in California. The last execution here was 11 years ago. During the trial, prosecutors called him an His daughter and her boyfriend had taken Gabriel. Atas perbuatannya, Per Fernandez itu dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Amerika pada saat itu, tanpa ada pembebasan bersyarat. Dan pacarnya, Isauro Aguirre ini, dijatuhi hukuman mati. Mungkin kalian bingung ya, padahal ini kan pelaku pembunuhan tingkat pertama kok sampai dijatuhi hukuman seumur hidup, yang satu dijatuhi hukuman mati. Mungkin gua akan sedikit menceritakan tentang latar belakang keduanya. Per Fernandez telah didiagnosa dengan beberapa masalah kesehatan mental, termasuk gangguan depresi, cacat perkembangan, gangguan kepribadian, dan gangguan stres pasca trauma. Pada tahun 2011, Fernandez mengambil tes kemampuan kognitif, mencetak dalam persentil ketiga dalam bagian pemahaman verbal dari tes, yang setara dengan siswa kelas 2. Psikolog klinis Deborah S. Miora menyatakan bahwa Fernandez hampir tidak dapat menggunakan pikiran untuk membimbing perilakunya dan mengendalikan reaksi emosionalnya. Isauro Aguirre pernah bekerja di sebuah panti jompo sebagai supir dan pengasuh. Dan menurut laporan dari bosnya, Isauro Aguirre ini dalam bekerja ini dia selalu bersahaja, ramah, ringan tangan, dan selalu akrab dengan lansia-lansia yang ada di panti jompo. Bahkan pada saat sedang melakukan pengasuhan, lansia tersebut itu selalu ingin dirawat dan dijaga oleh Isauro Aguirre ini. Itulah guys yang melatar belakangi perbedaan vonis antara Per Fernandez dengan Isauro Aguirre ini. Jadi pada saat itu juri dan pengadilan Amerika itu menilai bahwa yang menjadi otak atau tokoh dalam penyiksaan si Gabriel itu Isauro Aguirre ini. Karena si Per Fernandez ini memiliki keterbelakangan mental, jadi dia disetirlah sama si Isauro Aguirre ini. Terlebih si Isauro Aguirre ini seorang homofobia. Dalam kasus ini guys, bukan hanya Per Fernandez dengan Isauro Aguirre yang dijatuhi hukuman vonis, tetapi 4 staf dari Dinas Perlindungan Anak itu dijatuhi hukuman oleh pengadilan Amerika pada saat itu. Mereka didakwa telah memasukkan catatan publik. Tetapi guys, setelah kasus ini ditinjau, ternyata majelis hakim pada saat itu mencabut tuntutan hukum kepada 4 staf ini. Tetapi mereka tetap dijatuhi hukuman, yaitu dipecat dari pekerjaannya. Itulah guys kisah dari Gabriel Fernandez, bocah 8 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk diri kita. Oke guys, jangan lupa ya, ikuti terus video gua. Oke?